Ada sih kau ibu bahasa Inggris. Main proposis God disposis. Apa artinya? Apa artinya? Main proposis God disposis artinya kita berencana, Allah pun juga rencana. Apa rencana kita? Kita punya cita-cita. Kita punya cita-cita. Ya Allah, saya punya cita-cita nantinya akan menjadi anak yang soleh, akan menjadi anak yang soleh. Bagaimana menjadi anak yang soleh? Menjadi anak yang soleha, mulai dari kini kita dilatih, dididik dan dibimbing. Jangan dibimbing dan dibina, tetapi jangan dibinasakan. Kalau dibinasakan, akhlak kita, perangai kita yang amat sangat susah diatur oleh guru kita. Mudah-mudahan anak-anak yang ada di SD 36 ini termasuk anak yang soleh, termasuk anak yang soleha. Amin ya robbal alamin. Bagaimana menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha? Yang pertama, kita cinta dengan baginda Rasulullah, kita senang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita, yakni memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cintanya kita kepada Rasulullah? Kita banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi kita baca selawat pahala diberikan oleh Allah. Kalau nyanyi, apalagi kita sebagai murid disuruh sekolah oleh mak ayah kita pergi jajo. Mana kan dulu awak sekolah mak? Kalau jajo. Apa jajo tu? Ilmu di kasano kemar. Ada yang ke sana, ada yang kemari, ada ilo nak cari-cari. Tu. Nauzubillah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita semua nantinya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian lagi yang ketiga kata baginda Rasulullah SAW, termasuk amal jariah, termasuk adalah yang nantinya akan menjadi penolong kita di alam kubur adalah anak yang anak yang soleh, anak yang soleha. Bagaimana supaya kita menjadi anak yang soleh dan soleha? Yakni alhamdulillah anak-anak yang ada di desa Siko, yang ada di SD Siko, mudah-mudahan kami doakan menjadi anak soleh dan anak yang soleh. Tapi jadi jangan anak yang seleh. Apa anak yang seleh? Kalau anak yang seleh disuruh ngaji dan tak ngaji, disuruh belajar dan tak belajar. Tapi kalau anak yang soleh, insya Allah akhlaknya terjaga. Mudah-mudahan dia patuh kepada ibu bapak, patuh kepada bapak ibu gurunya. Insya Allah ini termasuk anak yang soleh. Kalau anak yang tidak soleh, apa gawainya? Apa gawainya? Anak yang tidak soleh, main. Anak yang tidak soleh, apa katanya? Bara bara bara, biri biri biri, bara bara biri baang. Bara bara bara, biri biri biri, bara bara biri baang. Artinya apa? Gedang lagi, tengoklah. Lego ngambil kambing kan ganti. Kita mulai gedang kambing ganti yang jadi sasaran. Kecil tangai dan delok, lah gedang kambing kawan yang kena bara-bara biri berapa biri baang. Tengoklah dulu 5, ini tinggal 2. Apa gunanya? Itu adalah tujuan untuk beli yang namanya narkoba. Apa itu narkoba? Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak SD 36 ini terhindar daripada yang namanya narkoba, yang namanya minum-minuman. Na'udzubillah. Mulai dari kecil ini sampai kita dewasa ini, jaga akhlak kita, jaga iman kita, dan jaga kita adab kepada orang tua dan adab kepada guru-guru kita. Oleh karena itu kalau belajar itu memang susah, memang payah. Selagi kecil kau kadang diatur oleh bapak ibu guru, diperintahkan ini diinikan oleh guru kita. Kita sebagai murid kita harus patuh kepada bapak dan ibu guru kita. Jemaah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kata orang Irama mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Bapak itu sebenarnya bukan ceramah, penyanyi sebenarnya. Bapak itu sebenarnya bukan ceramah tapi penyanyi. Bapak dulu pernah masuk kontes, punya bakat macam-macam. Ada bakat lidah, ada bakat kurang, ada bakat panau. Akhirnya mau nak kontes tidak terima. Akhirnya jadi seorang ustaz. Alhamdulillah. Berakit-rakit kaulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit kita lagi kecil kok, besoklah dewasa. Mudah-mudahan kita senang. Bagaimana supaya kita menjadi senang? Kecil disuruh oleh bapak ibu guru ngapal ini, ngapal itu, baca ini, baca itu di rumah. Jangan sering bermain, apalagi zaman kini kok zaman HP. Kadang-kadang tiap malam nengok HP, malam-malam subuh-subuh nengok HP. Tentang main video game, main video ini, video itu, video antu. Kalau yang namanya hal ini kita lazimkan masuk ke dalam otak kita, apalagi yang ada namanya game online. Na'udzubillah. Anak-anak kalau sudah terpancing yang namanya game online, duit habis, utang pun tidak encer lagi. Pemikirannya adalah nak game dolar. Bentar game mata duit nak beli game online ini anak uzubil. Oleh karena itu anak-anak sekalian,
Mulai dari ini kita contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Bapak nanya, berapa sifat wajib bagi Nabi kita? Sifat wajib bagi Nabi kita ada berapa? Ada 4. Yang pertama yang kedua, yang ketiga, yang keempat sidik, amanah, tabligh, fatona, hizib, hiyanat, kitman, balada. Itu adalah sifat baginda Rasulullah, sifat wajib 4 dan sifat mustahil 4. Yang pertama adalah sidik, Nabi adalah selalu benar. Yang kedua, Nabi adalah amanah. Ya, Nabi itu adalah sidik, amanah. Amanah yang dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Yang keempat adalah fatona. Nabi itu adalah cerdas. Bagaimana kecerdasan Nabi kita? Mudah-mudahan kita termasuk anak yang cerdas. Mudah-mudahan kita termasuk pelajar-pelajar yang cerdas, belajar mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana supaya kita menjadi cerdas? Mulai dari kecil kita dilatih, dibimbing dan dibina. Mudah-mudahan menjadi anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Sebab karena kita disuruh belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari kecil sampai kita dewasa nanti. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sekalipun jauh di negeri Cina. Ikoida ilmu sekolah sudah ada di dekat kita. Marilah kita belajar, marilah kita bersemangat untuk menjadi anak yang pintar. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Apa katanya nyanyi qasidahnya apa? Jangan sedih yatim piatu, tiada ayah tiada beribu. Jangan sedih yatim piatu, tiada ayah tiada beribu. Tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan yang mana hendak dituju. Kalau kita tidak punya ilmu, nanti arah kita tidak bisa kita fokus mana yang baik, mana yang tidak baik. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu kita bangga dengan baginda Rasulullah. Rasulullah SAW adalah sebagai Habibullah, kekasih Allah. Beliau adalah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya istri yang namanya Khadijah. Siapa istri baginda Rasulullah? Yang pertama adalah istri Rasulullah yang bernama Khadijah. Khadijah ini adalah manusia, adalah umat daripada baginda Rasulullah. Beliau adalah seorang yang bangsawan, mempunyai harta yang amat luar biasa. Kayu akhirnya nikah dengan Nabi kita Muhammad, yang Nabi kita beliau tidak punya apa-apa. Bagaimana? Inilah akhlaknya yang ditengok oleh Khadijah. Akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat luar biasa. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat memperjualkan hartanya Siti Khadijah di pasaran. Beliau bawa 10, baliknya tadi itu di 5 balik ke Khadijah, yang 5 laku. Ya Khadijah, ini harta yang saya bawa tadi 10, lakunya 5, tinggal 5. Yang 5 tadi dibalikan, duit yang laku 5 dibalikan kepada Siti Khadijah. Akhirnya dengan kemuliaan akhlaknya Rasulullah SAW, tertariklah yang namanya hati Siti Khadijah, pingin nak sebagai Rasulullah sebagai suaminya. Jadi kalau anak-anak mempunyai akhlak yang baik, mempunyai perangai yang elok, yang pertama dicintai oleh Allah, dicintai oleh ibu bapak kita, dan dicintai oleh guru-guru kita, dan disayangi oleh semua manusia. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Bagaimana upaya kita? Bagaimana kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah?
dijadikan kita adalah orang yang cerdas, dijadikan orang yang berakhlak. Kita bersyukur kepada emak ayah kita, bersyukur kepada guru-guru kita. Emak ayah melahirkan kita, kita hormat dan patuh kepada ibu ayah kita. Apa kata Roma Irama? Kata Haji Roma Irama mengatakan, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, kasih sayang dari kasihnya. Orang tua kita lagi kecil, jangan nikul orang tua balik dari sekolah, ma, wah, balik ke rumah, oma, kekelado, bersatu nih lama awak mano, oma, kena uzubir, masuk ke dalam rumah, ucapkan assalamualaikum, diketok pintu assalamualaikum, dijawab oleh mak ayah waalaikumsalam, dijawab oleh mak ayah kita waalaikumsalam. Setelah itu cium tangan orang tua kita. Ini termasuk anak yang patuh kepada ibu bapaknya. Kalau di sekolah siapa? Adalah guru-guru kita yang telah memberikan ilmu, yang telah memberikan pelajaran bagi kita. Dengan adanya guru-guru kita, dengan adanya bapak dan ibu guru di sekolah kita menjadi anak yang menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang baik. Ini dibimbing oleh bapak ibu guru kita yang ada di sekolah ini. Jadi semuanya wajib kita hormati, wajib kita sayangi, dan wajib kita patuhi. Kenapa sebab? Karena kita berterima kasih kepada orang tua kita. Kita sebagai berterima kasih kepada emak ayah kita selalu berdoa. Apa doa kita untuk orang tua? Baca doanya. Bismillah. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ayo, Allahumma fir lana dzunubana wa warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kita sebagai anak yang soleh mendoakan ibu bapak kita, mendoakan guru-guru kita menjadi adalah guru-guru kita diampunkan dosa oleh Allah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, inilah ya, bagaimana kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh